Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan awal kemunculan Islam dan kenabian Muhammad SAW dan pola kebudayaan Islam masa Nabi di Mekah dan di Madinah. Kami beranggotakan, yang pertama adalah Fatihatul Nikmah, yang kedua Lukman Fatah, yang ketiga Muhammad Fatur Rahman, dan yang keempat Yusuf Ali. Jazirah Arab terletak di benua Asia bagian barat, lebih tepatnya berada di timur tengah yang berbatasan langsung dengan benua Afrika dan dekat dengan benua Eropa. Orang Arab sudah lazim menyebut daerah mereka dengan sebutan Jazirah Arabia yang berarti Pulau Arab. Hal ini kurang tepat karena jika dilihat dari segi ilmu geografi, Arab merupakan sebuah semenanjung, bukanlah sebuah pulau. Walaupun demikian, kelaziman orang Arab mengatakan Jazirah Arab sebenarnya bermakna Sibhul Jazirah Arab. Sedangkan secara geografis, masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada penduduk kota dan yang kedua ada penduduk gurun atau badui. Penduduk kota hidup menetap, mengenal cara mengolah tanah pertanian, dan juga paham tentang tata cara perdagangan. Bahkan mereka sudah menjalin hubungan perdagangan sampai ke luar negeri. Hal ini berbanding terbalik dengan orang badui atau penduduk gurun. Mereka masih hidup secara nomaden dengan berpindah-pindah mencari sumber air dan mencari padang rumput untuk memberi makan ternak mereka. Mereka masih dikatakan seperti orang yang masih primitif. Mereka masih kurang beradab dan kurang memiliki budi yang luhur. Bangsa Arab termasuk ke dalam rumpun bangsa Semit, yaitu keturunan Syam ibn Nuh, serumpun dengan bangsa Babilonia, Kaldea, Asyuria, Ibrani, Punisia, dan Habsyi. Para sejarawan Arab membagi bangsa Arab atas dua kelompok besar, yaitu Arab Baidah dan Arab Baqiyah. Arab Baidah adalah sebuah bangsa Arab yang sudah punah jauh sebelum Islam lahir. Sedangkan Arab Baqiyah terbagi menjadi dua kelompok, yaitu ada Arab Aribah dan Arab Musta'ribah. Arab Aribah dinamakan Qotaniyah yang dinisbatkan kepada Qoton, nenek moyang mereka. Sedangkan bangsa Arab Mustaribah merupakan keturunan dari Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam, dan mereka dinamakan pula dengan Ismailiyah atau Aqam Adnaniyun. Secara garis besar, wilayah Jazirah Arab terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian tengah dan yang kedua bagian tepi. Bagian tengah terdiri dari pegunungan yang jarang terjadi turun hujan. Di sini dihuni penduduk yang disebut dengan kaum Badui atau penduduk gurun padang pasir. Jumlah mereka hanya sedikit, terdiri kaum-kaum pengembara yang selalu berpindah-pindah tempat atau nomaden, mengikuti turunnya hujan dan mencari padang-padang rumput untuk makan hewan ternak mereka. Bagian tengah Jazirah Arab terbagi menjadi dua, yaitu di bagian utara disebut dengan Najd dan di bagian selatan disebut dengan Al-Aqaf. Sedangkan Jazirah Arab bagian tepi atau pesisir merupakan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab yang dipertemukan Laut Merah dengan Laut Hindia. Pita itu agak lebar. Pada bagian tepi ini hujan turun teratur dan penduduknya hidup menetap, yang disebut dengan Ahlul Hador atau penduduk negeri. Mereka juga mendirikan kota-kota dan kerajaan-kerajaan, yaitu seperti Al-Ahsa di Bahrain, Oman, Mahrah, Hadramaut, Yaman, dan Hejaz, serta Hiroh dan Ghozan di sebelah utara. Mereka pernah membina berbagai macam kebudayaan. Ya,
selanjutnya yaitu kebudayaan Arab, pra-Islam, dan saat datangnya Islam. Yang pertama yaitu kebudayaan jahiliyah. Jahiliyah sendiri berasal dari kata jahala yang berarti bodoh atau kebodohan. Nah, jadi kondisi masyarakat Arab pada masa itu sering dijuluki atau disebut sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang bodoh atau masyarakat yang dalam kebodohan. Nah, mengapa mereka dijuluki jahiliyah? Bukan karena mereka bodoh orangnya, akan tetapi perilaku-perilaku dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang sangatlah buruk dan tidak manusiawi sehingga mereka disebut masyarakat yang jahiliyah. Contoh-contohnya yaitu yang pertama meminum minuman keras atau khamar dan berjudi. Kemudian ada mengundi nasib dengan anak panah, kemudian ada berzina, kemudian ada mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena bayi perempuan pada masa itu dianggap sebagai aib yang harus disingkirkan atau dihilangkan. Oleh karena itu, bayi perempuan pada saat itu dibunuh dengan dikubur hidup-hidup. Yang kemudian yang paling sesat adalah dalam hal beragama, mereka itu mempunyai tradisi turun-temurun dalam penyembahan berhala. Kebudayaan masa Arab yang kedua yaitu baca dan tulis. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang bodoh dari bahasa Arab itu bukanlah orangnya, tetapi kebiasaan-kebiasaan buruknya. Mengapa demikian? Jadi jauh sebelum Islam datang di Jazirah Arab, terutama bagian utara itu telah ditemukan tradisi baca dan tulis, sehingga bisa kita simpulkan bahwa masyarakat Arab itu tidaklah bodoh, buktinya bisa menulis dan membaca. Nah, tradisi baca dan tulis itu terus berlanjut sampai Islam datang. Nah, hasil-hasil dari baca dan tulis masyarakat Arab pada waktu itu, yaitu yang paling terkenal adalah syair dan sastra. Syair dan sastra sebagai seni yang indah pada waktu itu sangatlah dihargai dan dimuliakan oleh masyarakat Arab, sehingga seorang penyair itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi di dalam masyarakat. Dan pada waktu itu juga sastra memiliki arti penting bagi bangsa Arab, di mana sastra itu diperlombakan setiap tahun di pasar Ukas. Nah, bagi seseorang yang memenangkan sastra itu yang paling indah, kabilahnya atau sukunya itu akan mendapatkan derajatnya lebih tinggi atau diangkatlah derajatnya, begitu kurang lebihnya. Lalu sastranya juga akan digantung di Ka'bah yang dinamakan Al-Mu'allaq As-Sab'ah. Kita memasuki awal Islam. Di sini saya akan sedikit menceritakan sejarah bagaimana Islam berdiri dan dibawakan oleh Nabi kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, yang pada saat itu bertepatan dengan tahun gajah, ketika Raja Abraha dengan gajahnya itu menyerbu Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah, namun gagal karena serangan burung ababil yang melemparkan kerikil pada pasukan Abraha. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi yatim karena ayah beliau yang bernama Abdullah wafat ketika beliau masih di dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Kemudian sesuai tradisi Quraisy pada masa itu, Nabi Muhammad ketika masih bayi dititipkan kepada Halimah As-Sa'diyah untuk disusui. Pada usia ke-6 tahun, Nabi Muhammad dipulangkan untuk dirawat oleh ibunya. Namun, pada usia ke-8 tahun, Nabi Muhammad harus menjadi yatim piatu karena ibunya wafat
dan Nabi Muhammad akhirnya dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad mulai mengenal perdagangan di saat beliau menginjak umur 12 tahun, di mana Nabi Muhammad sering diajak pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Singkatnya, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering mendatangi Gua Hira untuk berhalwat dan menyepi menyendiri karena beliau ini prihatin terhadap kondisi masyarakat Arab yang sangat-sangat jahiliyah lah. Nah, Nabi Muhammad memohon pada Allah untuk diberikan kemudahan. Nah, pada malam 17 Ramadan, tepatnya malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu, dan disitulah Nabi Muhammad memulai kenabiannya. Ya, yang selanjutnya yaitu reaksi masyarakat Arab terhadap kedatangan Islam. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, maka mulai dari situ Nabi Muhammad telah diperintahkan untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam. Pada awalnya penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan penolakan sama sekali, karena dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu hanya meliputi keluarganya saja, tidak untuk masyarakat Arab pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sampai kepada masyarakat Arab juga. Oleh karena itu, beberapa orang, bahkan banyak orang itu mulai tertarik dan mulai masuk ke agama Islam. Dan sebagian yang lain itu menganggap Islam itu sebagai ancaman, sehingga mereka itu mulai menolak dan menentang kedatangan Islam. Tapi selain itu, kita juga perlu tahu faktor-faktor apa saja yang membuat dakwah Nabi Muhammad itu mudah diterima dan ditolak. Faktor-faktor yang membuat dakwah Nabi Muhammad mudah diterima antara lain yaitu yang pertama, dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu di Mekah telah menimbulkan reaksi positif di kalangan masyarakat Arab Quraisy, sehingga banyak yang berminat. Kemudian yang kedua, ahli keluarga, para kepala dari suku atau kabilah itu dan para sahabat merupakan orang-orang yang paling awal menerima dakwah Islam, sehingga masyarakat Arab yang lain berbondong-bondong untuk mengikutinya. Kemudian yang ketiga, masyarakat Arab itu memeluk Islam karena tertarik kepada ajaran Islam, di mana memberikan hak yang sama kepada semua manusia. Tidak ada lagi perbudakan atau hamba sahaya. Semuanya itu sama, semua itu haknya itu adalah sama. Kemudian yang keempat, Islam dapat diterima oleh orang banyak ketika itu karena kemurnian ajarannya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam berdakwah itu secara damai, tanpa memaksa orang untuk memeluk Islam. Karena dengan damai itu, maka banyak yang ingin berbondong-bondong untuk masuk Islam. Karena kita tahu bahwa masyarakat Arab pada saat itu suka sekali dengan peperangan. Berbeda sekali dengan Islam yang justru malah ingin damai, secara damai. Kemudian yang kelima itu harta bukan menjadi ukuran dalam berdakwah, tetapi kesabaran yang tinggi dan pengorbanan merupakan kunci keberhasilan dari Islam. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad dan kedatangan Islam. Yang pertama, perbedaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan Islam. Kemudian ajaran Islam itu
merupakan kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Sedangkan orang Arab Quraisy pada masa itu mempercayai dan mengamalkan tradisi turun-menurun mereka, yaitu menyembah patung berhala dan mempercayai animisme. Kemudian yang ketiga, amalan dan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas yang menjadi kebiasaan mereka itu tidak ada di dalam Islam, bahkan justru sangat dilarang sekali oleh Islam. Kemudian yang keempat, penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad itu akan mengganggu pengaruh dan kedudukan keluarga masyarakat Mekah. Kemudian yang kelima, penyebaran Islam mengganggu ekonomi masyarakat Arab karena menghambat pendapatan penjualan berhala, karena di dalam Islam itu yang jelas kita tahu tidak ada penyembahan berhala sama sekali, sehingga semakin banyaknya orang Islam yang masuk, maka tidak ada yang menyembah berhala lagi. Oleh karena itu mereka pun rugi. Kenabian Nabi Muhammad di Mekah dan di Madinah. Pada masa ini kita akan mengenal mengenai dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW lahir dan menyampaikan wahyu untuk pertama kalinya, yaitu di Gua Hiro. Di kota inilah Nabi menyebarkan agama Islam untuk pertama kalinya melalui dakwah secara sembunyi-sembunyi sampai dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan kurang lebih selama 2 tahun pada awal masa kerasulan, karena masyarakat sekitar umumnya adalah penyembah berhala, sedangkan Nabi hidup di sekeliling masyarakat jahiliyah yang memegang teguh ajaran nenek moyang. Oleh sebab itu, maka dakwah tidak dilakukan secara terang-terangan. Dakwah bisiri ditunjukkan oleh Nabi kepada keluarga dan sahabat dekat Nabi, yaitu dari golongan perempuan, seperti Khadijah, dari sahabat, yakni Abu Bakar, kemudian disusul oleh keponakan Nabi, Ali bin Abi Thalib. Melalui Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidah bin Jarrah, dan Zubair bin Awam ikut masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam tersebut disebut As-Sabiqunal Awalun. Ketika kaum Quraisy mendengar bahwa ada penduduk Mekah yang masuk Islam, mereka mulai menunjukkan kebencian dan kemusuhan kepada Nabi. Karena itu, para As-Sabiqunal Awalun sangat berhati-hati dalam mengajarkan Islam ke keluarga dan kerabat. Dengan cara tersebut, umat Islam menjadi semakin bertambah. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dilaksanakan oleh Nabi berhasil dan mendapatkan banyak pengikut, turun ayat 94 dari surat Al-Hijr yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Ayat tersebut berbunyi, "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan Nabi Muhammad tidaklah mudah seperti dakwah secara sembunyi-sembunyi, karena kaum kafir tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menganggap jika tunduk pada kenabian Muhammad, maka sama saja dengan tunduk kepada kekuasaan Bani Abdul Muthalib. Kemudian sebab yang kedua adalah Nabi Muhammad menyerukan kesetaraan hak antara bangsawan dan budak. Yang ketiga, para pemimpin Quraisy tidak mau mempercayai tentang ajaran hari akhir dan akhirat. Yang keempat, kaum kafir berat untuk meninggalkan agama nenek moyang. Yang kelima, penjual patung menganggap Islam sebagai penghambat rezeki mereka, karena di dalam Islam tidak ada penyembahan terhadap patung. Di antara kegemaran masyarakat Mekah pada saat itu adalah melakukan perbuatan tercela, seperti mabuk-mabukan, mencuri, berzina, kemudian membunuh bayi perempuan dalam keadaan hidup. Sedangkan mereka juga menyembah berhala.
hal ini menjadikan misi utama bahwa dakwah Nabi adalah untuk mengajarkan tauhid dan akhlak yang terpuji. Nah, inti dari ajaran tauhid yang telah ditanamkan Nabi adalah yang pertama, menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan menyembah kepada berhala. Nabi juga menanamkan sifat ikhlas dan rela bahwa menyembah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah beriman terhadap hari akhir, di mana amal pertanggungjawaban manusia di dunia. Kemudian selanjutnya adalah periode Madinah, yaitu setelah perjanjian Aqabah kedua, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berhijrah ke kota Yatsrib, atau kita kenal sekarang adalah kota Madinah, bersama kurang lebih 150 kaum muslimin. Pada awal kedatangan Nabi beserta rombongan muhajirin, yaitu kaum muslimin Mekah yang ikut hijrah Nabi ke Madinah, penduduk Madinah menyambut mereka dengan penuh sukacita. Iringan salawat Badar mengiringi kedatangan Nabi Muhammad ketika sampai ke Madinah. Nah, atas izin Allah, kota Madinah menjadi awal pesatnya perkembangan agama Islam serta dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu di antara yang dilakukan Nabi ketika di Madinah adalah seperti membangun masjid. Nah, di masjid ini itu tidak hanya digunakan untuk peribadahan, namun juga untuk mempersatukan umat Islam melalui musyawarah, merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Jadi di sana antara kaum muhajirin dan ansor itu sangat erat tali persaudaraannya, karena selain mereka berbagi makanan, mereka juga berbagi tempat tinggal, berbagi hasil ladang mereka, dan lain-lain. Yang ketiga adalah membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum non-muslimin. Selanjutnya yaitu pola kebudayaan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Perlu kita ketahui bahwasannya urgensi dari pola yang dibangun oleh Rasulullah SAW merupakan pola kebudayaan yang sangat berpengaruh pada masanya dan untuk kedepannya. Dalam kali ini kita akan mempelajari beberapa gambaran, beberapa contoh, dan beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam dan menyelaraskan kebudayaan yang ada pada zamannya. Yang pertama, mengubah kebudayaan manusia sebagai sesembahan kepada para arwah leluhur dan dewa penduduk kafir Mekah menjadi hewan kurban, dan daging hewannya dibagikan kepada fakir miskin dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketika masyarakat jahiliyah sebelum mulai menyebarnya ajaran agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW, masyarakat jahiliyah atau kafir Quraisy pada saat itu melakukan ritual, yaitu penyembelihan manusia sebagai sesembahan kepada para dewa atau leluhur yang dipercayai oleh mereka. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW merasa untuk ada gagasan untuk merubah hal-hal tersebut menjadi hal yang lebih baik dan bermanfaat, yaitu mengganti hal-hal yang tadinya menjadikan manusia sebagai korban diganti menjadi seekor hewan sesembelihan yang halal menjadi korban untuk sesembelihan, dan nantinya daging tersebut dibagikan kepada fakir miskin, para penduduk Mekah yang berada di sekitar Rasulullah SAW. Dan adapun jenis-jenis hewan yang menjadi sesembelihan tersebut antara lain domba, unta, atau sapi. Kemudian yang kedua, mengubah kebudayaan pesta pora penduduk kafir Mekah menjadi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
bahwasanya ketika Islam mulai menyebar dan mulai banyak pengikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah kebudayaan yang dilihat oleh beliau yang dilakukan oleh para kafir Quraisy atau penduduk orang Mekah yang belum menganut agama Islam, yaitu mengadakan pesta pora yang diselenggarakan dalam 1 tahun selama 2 kali. Nah, melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak turut diam dan tidak turut membiarkan saja. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk mengganti hal-hal tersebut menjadi hari raya Idul Fitri ketika pada bulan Syawal dan Idul Adha ketika bulan Idul Adha. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Muslim atau umat Rasulullah SAW yang diajarkan oleh beliau, yaitu melaksanakan sholat Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan ketika pada hari raya Idul Fitri, masyarakat Muslim itu mengadakan syukuran, dan ketika pada hari raya Idul Adha mereka mengadakan potong kepada hewan sesembelihan dan membagikannya kepada fakir miskin. Sama halnya ketika ajaran baru yang telah beliau inovasikan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang ketiga, berhijrah ke Madinah bersama kaum muhajirin serta membina masyarakat Madinah. Pada saat itu masyarakat Muslim Mekah diberi sebuah tantangan, yaitu adanya pertentangan dari penduduk kafir Quraisy kepada masyarakat Muslim yang berada di kota Mekah atau sekitarnya. Mengingat hal tersebut, Rasulullah SAW memikirkan sebuah gagasan, yaitu mengajak kepada seseorang Muslim yang ada di kota Mekah itu menuju ke Madinah dengan dalih untuk menyelamatkan mereka dari tantangan atau kecaman dari penduduk-penduduk kafir Quraisy. Selanjutnya yaitu membangun Masjid Nabawi di Madinah sebagai sentral ibadah dan keilmuan umat Muslim. Sesampainya penduduk Muslim atau kaum muhajirin yang berasal dari Mekah ke kota Madinah, dan mereka telah disambut oleh kaum Ansor, yaitu kaum yang berada di Madinah dan sebagai umat Rasulullah SAW. Untuk sementara ketika kaum muhajirin sampai di kota Madinah, mereka untuk transit atau tinggal sementara yaitu berada di pemukiman kaum Ansor yang berada di Madinah. Tetapi lama-kelamaan Rasulullah SAW merasa tidak enak kepada kaum Ansor yang lama ditempati oleh kaum muhajirin itu. Banyak urusan yang perlu diselesaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersama kaum muhajirin berada di Madinah. Untuk menyikapi hal tersebut, Rasulullah SAW mempunyai gagasan, yaitu mendirikan sebuah masjid untuk beribadah. Tetapi untuk hal itu tidak hanya tempat beribadah saja, tetapi untuk sebagai majelis atau tempat untuk berdiskusi, kajian keislaman, terkadang juga menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh umatnya. Dan yang ketiga, sebagai tempat umat atau kaum muhajirin yang miskin atau tidak mampu, yaitu di sekitar selasar Masjid Nabawi. Kemudian yang terakhir, mendamaikan umat Islam dengan umat Yahudi di Madinah melalui perjanjian yang disebut Piagam Madinah. Rasulullah SAW setelah lama berada di Madinah tentunya tidak ditenangkan atau didiamkan oleh penduduk non-muslim atau yang kita bahas yaitu umat Yahudi secara terang-terangan. Tetapi Rasulullah SAW kadang juga diberi peringatan, bahkan sampai kepada ancaman bahwasanya umat muslim semakin banyak dan semakin tidak tata atau melakukan hal yang di luar kesepakatan. Untuk menyikapi hal tersebut, Rasulullah SAW mempunyai ide lagi, yaitu membuat perjanjian antara kaum muslim dengan umat Yahudi yang ada di Madinah
yang disebut sebagai Piagam Madinah. Sekian pada bagian pola kebudayaan Islam ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang tidak pernah berbuat kesalahan, maka ia tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.